Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ummil muslimin rahmatul kafati awliya fi hadhil baldah wa ma jawaraha wa ila masyayikhina wa muallimina wa man lahu haqqun alaina wa khususan ila al-muallif hadzal kitab al-qadhi Abi Syuja' Ahmad bin Husain al-Asfihani wa bi anna Allah yu'idu alaina min barakatihim wa nafahatihim wa 'ulumihim asrarihim wa bi al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasad wal ruh wa tawbatin nasuh wa anna Allah yarzuquna al-'ilm wal 'amal wa yahfazuna min az-zaygh waz zalal wa anna Allah yaghfiru lana dhunubana wa yasturu 'uyubana wa yuzhibu 'anna ghayza qulubina ويجيرنا من مضلات الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والعافية والرحمة والبركة والشفاء من كل أمراض وقضاء حوائج الدنيا والآخرة وتيسير الأمور وتفريج الكروب على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أصلح شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengaji ilmu agama. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai penuntut ilmu agama. Karena orang yang keluar belajar ilmu agama sama halnya orang yang berjihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilm fa fi sabilillah. Salat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis air, ya. Jenis-jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci. Ada berapa? Ada 7, ya. Ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, ada air dari mata air, air embun, air salju. Kemudian air-air tersebut dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama air yang suci mensucikan. Zatnya suci dan boleh digunakan bersuci, ya. Tahirun tahir, suci mensucikan. Ghairu makruh, tidak makruh digunakan untuk bersuci. Air apa itu? Yaitu disebut dengan air mutlak. Udah tahu semuanya, ya. Yang kedua, pembagian air yaitu air yang suci dan mensucikan, akan tetapi makruh digunakan. Air apa kemarin tuh? Yaitu air yang dipanaskan dengan
matahari. Di mana? Apakah di negeri kita termasuk? Jawabannya tidak. Hanya di negeri-negeri yang memang tempatnya sangat panas. Ya, kalau Indonesia tidak termasuk. Sebenarnya kalau kita memperdalam, mengaji di kitab-kitab yang lebih besar, bukan hanya air itu yang makruh digunakan. Ada lagi air yang berasal dari negeri yang dimurkai Allah. Itu juga makruh kalau kita berwudu dari air tersebut. Misalkan di suatu tempat di mana dulu pernah turun azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya tempat kaum Nabi Lut, ya. Kalau nggak salah tempatnya itu di Jordania, kalau nggak salah tempatnya. Yang mana di sana setelah Allah balikkan, ya, permukaan bumi, akhirnya menyisakan air. Dan kata orang yang pernah ke sana, airnya itu, siapa yang pernah ke sana, siapa yang terjun ke air tersebut tidak tenggelam. Air tersebut juga makruh digunakan. Kenapa makruh? Ya, alasannya karena khawatir diri kita akan ditimpakan seperti halnya mereka yang pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 kalau kita mengkaji lebih dalam itu. Yang pertama, air yang dipanaskan dengan matahari, ya, air ma'ul musyammas, ya, ma'ul musyammas itu hukumnya makruh. Yang kedua, air dari negeri yang mana dulunya pernah diazab, ya, pernah diturunkan azab. Yang ketiga, air yang bersengatan panas, air baru dimasak misalkan, ya, dididih dengan api, itu makruh juga. Dan air yang keempat itu air yang bersengatan dingin, ya. Air yang bersengatan dingin makruh digunakan. Ini disebutkan dalam kitab Taqriratus Sadidah. Kalau kalian mau mencari referensinya. Yang kedua, air yang makruh tadi, ya. Air yang suci, mensucikan, akan tetapi makruh digunakan. Air yang ketiga, pembagian air yang ketiga yaitu air yang apa? Air yang suci, zatnya suci, ya, akan tetapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Air apa itu? Itu air yang digunakan untuk apa? Untuk kefarduan berwudu, ya. Yang digunakan untuk kefarduan berwudu ataupun mandi wajib, ya. Air yang digunakan untuk berwudu dan mandi wajib itu disebut dengan air yang musta'mal. Maka tidak boleh lagi digunakan untuk kefarduan, ya. Dan kefarduan di sini memang pada zatnya, ya, bukan fardu karena nazar. Memang kefarduannya dari zatnya mandi itu. Seperti halnya orang yang junub, mandinya adalah wajib baginya. Beda halnya orang yang wajib mandi disebabkan karena bernazar. Misalkan, aku kalau lulus sekolah, aku bernazar akan mandi, misalkan. Dia nggak pernah mandi, misalkan, ya. Suatu saat dia bernazar, kalau aku lulus nanti sekolah, aku akan mandi. Nah, air yang dia gunakan untuk mandi tersebut tidak disebut air mustakmal. Kenapa? Karena kefarduan mandinya itu mendatang. Kefarduan mandinya itu mendatang. Bisa dipahami, ya? Jadi yang disebut air mustakmal adalah air yang digunakan untuk kefarduan, yang mana kefarduannya itu memang asli dari syariat, bukan mendatang disebabkan karena nazar dan lain sebagainya. Dan air yang terakhir, pembagian air yang keempat, yaitu air yang apa? Air yang kejatuhan najis, ya, ma'un najis, air najis. Wa huwa alladhi
halat fihi najasah, yang halat kejatuhan fihi padanya najasah, najis. Ya. Kejatuhan najis. Yang mana air tersebut dunal qullatain, bukan ataupun enggak sampai dua kula. Berapa itu 2 kula? 2 kula itu disebutkan dalam kitab Taqriratus Sadidah 217 liter. Catat, 217 liter. 217 liter. Ya. Ini kurang lebihnya. Kalau air tong berapa? Nggak tahu berapa liter. Jadi kalau ada air yang kurang dari 2 kula kejatuhan najis, maka hukumnya najis, ma'un najis, ya. Tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci, ya. Dan tentunya najis di sini bukan najis yang dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan nggak apa-apa digunakan untuk bersuci. Apa saja najis yang dimaafkan? Dulu kita sudah membahas bahwasanya ulama menggolongkan najis itu terbagi menjadi 2, yaitu najis yang tidak dimaafkan dan najis yang dimaafkan. Dan nanti ada juga pembagian najis yang dimaafkan ketika sholat dan najis yang dimaafkan dalam air dan lain sebagainya. Nah, apa saja najis yang dimaafkan ketika jatuh ke dalam air? Najis yang dimaafkan yang pertama adalah najis yang tidak kelihatan. Saking kecilnya tidak bisa dilihat. Najis itu akan kelihatan ketika dipakai mikroskop misalkan. Ya, diperbesar dulu baru kelihatan. Gimana gambarannya? Gambarannya bisa saja misalkan lalat nih. Lalat mampir ke lembah-lembah Kuningan. Paham? Lembah-lembah Kuningan misalkan ya. Akhirnya dia bercebur ke ember, ya. Itu nggak kelihatan saking kecilnya, nggak kelihatan. Ya. Nggak bisa kelihatan bentuk najisnya, maka itu dimaafkan. Itu sebagai contoh saja, ya, paham ya? Najis yang dimaafkan yang kedua adalah najis yang dari binatang yang tidak mengalir darahnya, dari binatang yang tidak mengalir darahnya. Seperti apa? Seperti nyamuk, seperti apa lagi? Laron, semut, kecoak, ya. Apa lagi? Cicak. Cicak mengalir nggak darahnya? Mengalir nggak cicak? Hah? Ada yang mengalir, ada yang enggak. Intinya kalau dibelah badannya ada darah yang mengalir, maka itu enggak dimaafkan, ya. Setiap binatang yang mengalir darahnya itu tidak dimaafkan. Paham ya? Kiaskan saja lagi. Setiap binatang yang tidak mengalir darahnya ketika jatuh di air itu dimaafkan, ya. Tapi dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Yang pertama, bahwa binatang tersebut tidak sengaja dimasukkan. Tidak sengaja dimasukkan. Kalau nyamuk misalkan dimatikan dengan sengaja lalu dimasukkan ke ember, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dendam dengan nyamuk misalkan, ya. Nyamuk dimatikan, diputus-putus kakinya, lehernya sayapnya dipotong-potong, akhirnya diceburin lagi ke air. Ya. Pernah nggak kayak gitu? Mungkin pernah ya kalau
Nah, kalau sengaja dimasukkan itu tidak dimaafkan. Air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, dengan syarat bahwa binatang tersebut tidak merubah terhadap air. Tidak merubah terhadap air. Ya. Tapi kalau merubah, baunya misalkan berubah, ya, ataupun kecoa misalkan jatuh bau airnya berubah bau kecoa misalkan ya, kalau berubah nggak bisa dimaafkan ya. Berubah dengan apa? Dengan 3 hal, dengan salah satu 3 hal, misalkan dari baunya, warnanya, dan rasanya ya. Kalau berubah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Jadi itulah pembagian air minggu lalu ya. Jadi berapa tadi? 2 kulah berapa? 217 liter kurang lebihnya. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru. Tentang apa ini? Tentang menyamak menyamak kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, buka kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun. Wa juludul maitah. Wa julud dan kulit. Dan kulit-kulit. Julud itu jamaknya dari jilid. Jamak dari jilid. Dan kulit-kulit al-maitah, bangkai hewan, tathuru bid-dibaq, tathuru akan suci bid-dibaq, dengan disamak. Ulama fikih memang menjadi kebiasaan mereka setelah membahas pembahasan air, jenis-jenis air, pembagian air yang 4 itu, mereka menyisipkan, menetapkan pembahasan setelahnya itu pembahasan menyamak kulit. Ya. Kenapa alasannya? Karena memang zaman dulu itu air itu ditaruh di wadah yang memang terbuat dari kulit ya. Berjalan bermusafir ada wadah dari kulit. Nah, jadi saking pentingnya pembahasan itu makanya langsung diletakkan setelah pembahasan air. Wajuludul maitah tathuru bid-dibaq, dan kulit-kulit bangkai hewan ya, tathuru akan suci bid-dibaq, dengan apa? Dengan disamak. Apa itu disamak? Disamak itu ada alat khusus ya, Ustaz juga belum pernah ngelihat ya. Ada alat khusus, ada apa namanya? Ada bahan-bahan khusus untuk menghilangkan bau-bau dari kulit itu, ya. Untuk menghilangkan bau-bau dari kulit tersebut. Jadi kalau ada binatang yang mati, ini binatang yang mati ya. Binatang yang mati, bukan disembelih. Kalau hewan misalkan kambing disembelih ya, apalagi sapi disembelih, maka hukum kulitnya itu suci ya. Ini kita berbicara tentang hewan yang mati, nggak sempat disembelih. Kalau udah mati, otomatis menjadi bangkai.
Dan kulitnya itu bisa suci dengan cara ini, dengan cara disamak. Di sini disebutkan cara menyamaknya bi ayyan za'al awsakh al-aliqah bil jilid. Dengan cara mencabut, menghilangkan kotoran-kotoran ataupun lemak-lemak yang nempel di kulit. Ini gambaran menyamak. Min damin wa ghairihi, baik itu darah ataupun selainnya. Ya, baik itu darah ataupun selainnya. Bimaddatin harifah, dengan alat yang pedas. Bahan yang memang menghilangkan bau dari kulit tersebut. Sampai kapan? Hatta tadhhaba anhul ufuna, sampai hilang bau dari kulit tersebut. Hilang dari bau kulit tersebut. Bihaisu, sampai bihaisu law wudi'a bil ma lam tanfasil minhu ayah ufuna. Sampai kalau ditaruh di air, kulit tersebut tidak merubah bau air tersebut. Kalau sudah sampai seperti itu, maka kulit tersebut bisa kita gunakan, baik untuk bejana, baik untuk sajadah misalkan, kan kulit banyak gunanya ya, ataupun untuk rebana bisa juga, untuk hadrah. Dari kulit apa biasanya, Taufik? Sapi. Ya. Jadi banyak kegunaan kulitnya. Kalau ada sapi yang memang terlanjur meninggal, jangan dibuang seluruhnya. Bisa kita gunakan kulitnya untuk rebana ataupun beduk. Ya. Illa jildal kalbi wal khinsir, kecuali binatang tersebut, illa jilda, kecuali jilda, kulit, al kalb, anjing. Kecuali kulit anjing, wal khinsir, dan babi. Kalau anjing dan babi, walau bagaimanapun, misalkan ada cara untuk menghilangkan bau dari kulit tersebut, tetap nggak bisa dipakai, karena itu dari ketetapannya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Kulit anjing dan kulit babi tidak bisa disama. Wama tawallada minhuma, dan binatang yang lahir dari keduanya. Binatang yang terlahir dari keduanya. Anjing dengan anjing biasa ya, terlahir dari keduanya. Ya. Ataupun babi dengan babi ya. Kalau dari keduanya biasa ya, udah masyhur lah itu. Au min aharima, atau dari salah satu keduanya. Nah, mungkin ini yang agak baru sedikit. Anjing misalkan kawin dengan apa? Apa contohnya ya? Kodok mana ada. Sama kambing misalkan ya. Anjing kawin dengan kambing, anjing kawin dengan kambing ya. Anjing kawin dengan kambing ya. Lalu lahir binatang yang setengah anjing, setengah ini misalkan ya. Ataupun bentuknya kambing, ya, bentuknya kambing, tapi bapaknya misalnya anjing. Nah, itu tidak bisa suci. Walau disama bagaimanapun, tetap tidak bisa suci. Atau terlahir dari babi, misalkan, ya, ibunya babi, binatangnya ya, ayahnya misalkan apa yang halal misalkan singa, kerbau misalkan, kerbau dengan babi ya misalkan. Kerbau dengan babi, nah itu tetap sama, tidak bisa disucikan dengan disama. Sampai sini paham ya? Binatang yang
mati bisa digunakan kulitnya ya. Dengan apa? Dengan cara sama. Cara membuatnya, cara menyamaknya nggak tahu, Ustaz belum pernah ya, belum pernah mempraktekkan. Penjelasannya di kitab itu dengan alat-alat yang agak pedas yang menghilangkan lemak-lemak yang ada di kulit. Sampai batasan kalau ditaruh di air tersebut tidak akan berubah. Paham ya? Terus wa azmul maitah. Wa azmu dan tulang. Al-maitah dari binatang yang mati, maitah binatang yang mati. Wa sya'ruha dan bulunya. Wa azmul maitah tulang dari binatang yang mati, wa sya'ruha dan bulunya. Bulunya najis. Jadi kalau ada misalkan tulang apa dan kita meyakini tulang tersebut dari binatang yang tidak disembelih, maka hukumnya najis. Apa? Biar ayam. Nanti ada apa? Kalau nggak disembelih, ya kalau nggak disembelih. Ilal adami, kecuali dari manusia, ya. Manusia nggak najis karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia ini. Kalau tulang manusia misalkan najis, oh ribet ya. Manusia. Di sini sedikit penjelasan ya. Wa azmul maitah wa sya'ruha najisun illal adami. Dan tulang binatang, bangkai binatang, wa sya'ruha dan bulunya, apa tadi hukumnya? Hukumnya najis illal adami, kecuali bulu dari ataupun tulang dari manusia. Ini sudah jelas ya, sudah jelas kalau binatang tersebut mati. Lalu bagaimana dengan binatang yang masih hidup? Ya. Kalau tulang misalkan jauh kita tergambar, tulang ketika binatangnya masih hidup tapi tulangnya udah terlepas misalkan, itu rasa jauh ya. Tapi kalau bulunya itu bisa tergambar ya, bulunya bisa tergambar. Lalu bagaimana hukumnya bulu yang terlepas dari binatang yang masih hidup? Di sini dijelaskan, wa amma sya'rul ladzi yanfasilu minal hayawanil hayy fa in kana min hayawanin ma'kul fa huwa tahir. Adapun bulu yang terlepas yanfasilu minal hayawanil hayy, yang terlepas dari binatang yang masih hidup, ada rinciannya, perhatikan. Fa in kana min hayawanin ma'kul, jikalau berasal dari hewan yang suci, ya, hewan yang suci, hewan yang bisa dimakan, seperti apa? Seperti apa? Ayam, apalagi bebek, ataupun burung. Kalau kambing Ustaz nggak tergambar, bulunya rontok, bisa nggak kambing? Hah? Oh, domba bisa. Kalau kambing bisa nggak? Allah alam ya.
Jadi kalau dari hewan yang bisa dimakan, gimana hukumnya? Bahwa tahir, maka bulu tersebut suci. Ya, maka bulu tersebut Jadi kembali lagi, apakah hewan tersebut boleh dimakan ataupun tidaknya. Ya. Lalu bagaimana kalau hewan tersebut tidak bisa dimakan? Haram misalkan yang punya taring ataupun hidup di dua alam, terputus bulunya ataupun terputus tulangnya, wa illa fanajisun. Kalau hewan tersebut tidak bisa dimakan, maka bulunya hukumnya najis. Hukumnya najis. Akan tetapi ya, fayu'fa 'anil qalili minhu, dimaafkan kalau sedikit. Ya. Kalau sedikit dimaafkan. Nah, karena itu contoh misalkan yang sering kita temui kucing di sajadah, ya, banyak banget bulunya. Kalau banyak bulunya mesti dibersihkan. Tapi kalau sehelai dua helai itu dimaafkan. Ya. Oleh karena itu untuk ihtiyat, jangan sampai kucing tidur di sajadah. Tempat kita sering banget kucing ya. Kucing tidur di musola, tempat imam lagi. Masya Allah. Paham ya? Wa kadzalikal ajza allati tanfasilu minal hayawanil hayy. Begitu juga anggota-anggota yang terputus dari hewan yang masih hidup. Ya. Sama hukumnya. Terus faslun, pembahasan baru. Wala yajuzu, dan tidak boleh isti'malu, menggunakan awani, bejana-bejana, aniyah, bejana. Awani jamak aniyah. Az-zahabi, yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan dari perak. Jadi apa hukumnya menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak? Hukumnya apa? Haram. Ya, hukumnya haram. Ada nggak di zaman kita nih orang yang saking kaya banget misalkan bejananya aja ataupun gelasnya terbuat dari emas misalkan? Tidak boleh. Ya. Karena itu menunjukkan sifat khuyala, ya. Menunjukkan sifat kesombongan dan akan menghancurkan hati orang miskin. Kalau orang yang nggak punya uang lihat itu, ya Allah, jauhnya diriku dengan diri. Ya, jadi syara itu masya Allah ya, sudah diatur. Tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan isti'malu, menggunakan ghairihima, selain keduanya, minal awani, dari bejana-bejana.
Karena memang ada larangan khusus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, la talbasul harir walal dibaj, jangan kalian makai sutra, wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, dan jangan kalian minum dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan kalian makan di piring-piring yang terbuat dari emas atau perak. Kenapa alasannya? Fa innaha lahum fid dunya, karena bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak ataupun selainnya, misalkan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak, fa innaha lahum fid dunya, maka sungguhnya itu bagi mereka. Bagi mereka itu siapa? Bagi orang-orang kafir fid dunya, walana fil akhirah, dan untuk kita nanti di akhirat. Jadi ada larangan khususnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hukumnya secara umum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak adalah haram. Tidak boleh. Ada beberapa hal yang dibolehkan. Perhatikan. Ada beberapa hal yang diistisnakan. Apa itu diistisnakan? Dikecualikan. Yang pertama, ini secara umum ya, penggunaan emas dan perak. Ya, penggunaan emas dan perak secara umum. La yahillu isti'malu ma kana min ma'dinai az-zahabi wal fiddah min ghairi darurah. Tidak boleh, tidak halal menggunakan alat-alat yang terbuat dari emas atau perak min ghairi darurah, tanpa ada hal-hal yang mendesak. Tanpa ada hal-hal yang illa fi mastasnahu syari', kecuali pada hal-hal yang dikecualikan oleh agama kita. Apa saja yang boleh? Yang pertama al-huliyyu lin nisa, yaitu perhiasan bagi siapa? Perempuan. Perempuan nggak apa-apa. Ini secara umum ya, penggunaan emas dan perak. Perempuan pakai emas nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau bagi laki-laki nggak boleh. Ya. Yang pertama, perhiasan bagi perempuan. Yang kedua, perhatikan Jaka. Yang kedua yang dibolehkan, maka min ilajin lisin, untuk apa? Untuk obat misalkan. Untuk tambalan. Tambalan di mana? Di gigi misalkan. Giginya ompong ataupun apalah. Nggak bisa nempel kecuali dengan emas misalkan. Ada nggak tergambar misal ya seperti itu ya. Bagi gigi ataupun unmulah jari misalkan ya. Jari misalkan nggak bisa kepasang ataupun tersambung kecuali dengan emas dan perak. Kalau memang diperlukan untuk obat seperti itu ya, maka hukumnya boleh. Ini sama halnya laki-laki maupun perempuan. Tapi jauh ya, gigi untuk gigi misalkan, untuk jari ya, sayang ini kalau hartanya berlimpah misalkan. Yang ketiga yaitu penggunaan perak, cincin yang terbuat dari perak bagi laki-laki. Hukumnya boleh ya. Perak bagi laki-laki boleh. Tapi kalau untuk bejana apa? Rata. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Hukumnya apa? Haram. Dan demikian juga wakaza tazinu alatil harbi bil fiddah, menghiasi alat perang dengan perak misalkan. Ya. Pedangnya misalkan ada peraknya, nggak apa-apa. Kenapa? Biar menggetarkan hati musuh. Wah, kaum muslimin, pedangnya aja terbuat dari perak, gitu kan? Saking luar biasanya.
Memang waktu perang itu dibolehkan hal-hal yang tidak dibolehkan kalau dalam keadaan biasa. Seperti halnya bersemir, ya, bersemir dengan hitam itu kalau keadaan biasa tidak boleh, tapi kalau keadaan perang boleh untuk menggetarkan hati musuh. Asalnya tua misalkan 80-an udah uban semuanya, mau berperang disemir dulu warna hitam biar musuh menyangka kaum muslimin muda-muda semua. Paham ya? Jadi boleh menghiasi alat perang misalkan dengan perak. Terus berikutnya yang dibolehkan lagi hanya tiga itu. Wa ma ada hadhil umur fala yahillu isti'maluha. Selain tiga ini, yang pertama apa tadi? Perhiasan bagi perempuan. Perhiasannya bagi sama ada emas atau perak boleh, ya. Yang kedua untuk obat, ya, untuk menyambung anggota, ya, gigi, jari, maka boleh. Yang ketiga bercincin dengan cincin yang perak bagi laki-laki. Ya, kalau emas tidak boleh. Lalu bagaimana seandainya bejana ataupun teko misalkan yang disapuh dengan emas, bejana yang disapuh nggak murni emas, ya, gimana hukum menggunakannya? Wa amma ma kana matliyan bizhabi wal fiddah fa in kana yahsulu min at-tira'i syai'un bi ardihi 'alan nar haruma. Kalau memang ketika didadang, tahu didadang enggak? Didadang dengan api, dipanaskan dengan api, itu akan terpisah, misalkan emasnya akan terpisah, nggak bisa dibedakan lagi antara emas masih bisa dibedakan antara emas dan bahan-bahan yang lainnya, maka hukumnya haram. Fa in kana yahsulu min at-tila'i syai'un bi ardihi 'alan nar haruma. Ya. Maka hukumnya bejana tersebut disapuh. Dia bukan murni dari emas, tapi ada sapuhan dari emas. Gimana hukumnya? Terperinci. Kalau memang ketika didadang dengan api akan lunuh, emasnya itu akan bisa berpisah, maka hukumnya haram. Wa illa, kalau tidak bisa, fala, maka tidak haram. Sudah menyatu misalkan, hukumnya boleh. Lalu bagaimana seandainya kita sudah terlanjur mempunyai barang yang terbuat dari emas? Misalkan dulu kita kaya, ya, saking kayanya kita beli bejana dari emas, gayung-gayung di WC dari emas misalkan, ya, gimana hukumnya? Kalau memang sudah terlanjur, maka hukumnya tidak mengapa. Ya, hukumnya tidak mengapa membiarkan bejana yang dari emas ataupun perak tersebut. Karena kaidahnya yuhtafaru fid dawam ma la yuhtafaru fil ibtida. Dimaafkan dalam melanjutkan perkara yang haram. Misalkan ada bejana ini memang kita sudah memilikinya, ya, karena baru tahu hukumnya haram, akhirnya tidak apa-apa dibiarkan di rumah. Beda halnya kalau memang sengaja membuat bejana dari emas, maka hukumnya haram. Paham ya? Ada perkara yang membiarkan, ada pula membuat. Mesti bedakan antara membuat dengan membiarkan. Kalau membiarkan hukumnya nggak jadi masalah, tapi kalau membuat hukumnya haram. Alasannya apa tadi? Menghancurkan perasaan orang-orang miskin.
Terus ada juga pembahasan tentang emas dan perak digunakan untuk menambal bejana ataupun alat-alat lain lah, alat dapur misalkan ya. Ada emas dan perak digunakan untuk menambal bejana. Gimana hukumnya? Al-mubabbab. Ma asabahu syaqqun aw nahwu fayudau alaihi ruk'atun tadummu wa tahfadhu. Wad-dabbatu hiya ar-ruq'atul mawdu'ah. Wa tawassa'al fuqaha fi itlaqiha fatlaqu ala ma kana lasaqu sawan kana lizinah wal hajah. Kalau ditambal, kalau ada benda yang pecah, bejana yang pecah misalkan ditambal dengan emas dan perak, gimana hukumnya? Perhatikan. Falaha arba'atu ahwalin. Perhatikan dengan seksama. Wa hukmuha anha in kanat min dhahabin fa huwa haramun mutlaqan. Jikalau ada benda yang pecah lalu ditambal dengan emas, itu hukumnya haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Akan tetapi kalau ditambal dengan perak itu ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Bisa dibedakan ya. Pertama kita tadi membahas tentang bejana yang memang asli terbuat dari emas dan perak. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Kecuali dalam 3 hal tadi ya. Pertama, perhiasan bagi perempuan. Yang kedua, untuk keperluan ya, keperluan seperti halnya gigi ataupun jari. Yang ketiga, apa tadi? Cincin. Nah, ini pembahasan bejana yang pecah lalu ditambal dengan emas ataupun perak. Yang pertama dulu ditambal dengan emas, hukumnya haram secara mutlak. Baik itu karena hajat ataupun tidaknya, hukumnya haram. Akan tetapi kalau tambalannya itu dari perak, ada 4 keadaan. Perhatikan ya. Yang pertama, antakuna saghiratan lil hajah fahadi tahillu bila karahah. Fahadi tahillu bila karahah. Kalau ada bejana ataupun gelas misalkan pecah, akhirnya ditambal dengan perak. Yang pertama saghir, tambalannya itu kecil. Saghiratan lil hajah, karena hajat, karena keperluan ditambal tapi tambalannya kecil. Bagaimana hukumnya? Fahadhi tahillu bila karahah, hukumnya halal kalau kecil saja dengan perak ya, bila karahah, tanpa makruh. Paham? Kecil. Yang kedua, bejana tersebut pecah lalu ditambal dengan perak. Antakuna saghirah lizina au kabirah lil hajah fa fi halataini tahillu ma'al karahah. Tambalannya kecil, perhatikan, Jaka. Tambalannya kecil tapi tujuannya untuk menghiasi ya. Tambalannya kecil tapi tujuannya untuk menghiasi. Apa hukumnya? Halal, tapi makruh, dibenci ya. Tahillu ma'al karahah, dibolehkan tapi dibenci hal itu ya. Ataupun besar au kabirah lil hajah, penggunaannya banyak ya. Penggunaannya banyak tapi karena hajat. Enggak tergambar Ustaz gimana hajatnya seperti ini ya. Penggunaan perak tersebut banyak sekali. Penggunaan peraknya banyak, tapi memang keperluan lil hajah. Maka hukumnya juga sama, yaitu tahillu ma'al karahah. Halal, tapi
ma'al karahah, bersama kemakruhan, dibenci ya. Tahillu halal tapi dibenci. Itu sudah mencakup keadaan kedua dan yang ketiga. Keadaan yang keempat, antakuna kabirah lizinah fa fi hadhil halah tahrumu. Bahwa penggunaan perak tersebut besar ataupun banyak, tapi tujuannya untuk menghiasi. Misalkan yang bolong ataupun pecah sedikit, tapi penggunaan peraknya banyak sekali misalkan, maka itu hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram kalau memang lizina untuk menghiasi. Satu titik saja misalkan pecahnya, tapi penggunaan peraknya misalkan hampir seluruh bejana tersebut, hukumnya haram. Bisa diingat, yang pertama penggunaannya sekecil lil hajah tapi ada keperluan, ya maka itu halal tanpa ada kemakruhan. Yang kedua dan ketiga kecil, penggunaannya kecil tapi tujuannya untuk menghiasi, ataupun penggunaannya banyak tapi karena ada hajat. Maka dalam kedua keadaan tersebut hukumnya halal ma'al karahah, bersama makruh. Dan keadaan yang keempat, kabirah lizinah, penggunaannya banyak tapi tujuannya adalah untuk hiasan, maka hukumnya adalah haram. Sampai sini paham ya? Ada berapa keadaan, ada berapa pembahasan kita sekarang nih? Tadi pertama tentang pembahasan penyamakan kulit, ya. Kulit dari binatang yang terlanjur meninggal manusia ya. Yang terlanjur mati bisa disucikan dengan cara apa? Sama. Asalkan binatang tersebut bukan dari anjing ataupun dari salah satu keduanya, perkawinan antara anjing dengan binatang yang lain atau perkawinan antara babi dengan binatang yang lain menghasilkan binatang yang baru misalkan, maka kulitnya bagaimanapun tidak bisa disucikan ya. Terus tadi kita juga sudah membahas tentang tulang binatang dan bulu binatang. Kalau memang dari binatang yang boleh dimakan, seperti halnya ayam, seperti halnya bebek, burung, ya, maka hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Kalau kerbau bisa nggak kebayang bulunya rontok misalnya? Ya. Tapi kalau rontok pun untuk apa juga ya? Ya. Khair. Nah, kalau dari binatang yang tidak boleh dimakan seperti halnya kucing, ya, seperti halnya kucing, apalagi macan ataupun singa dan lain-lain sebagainya, ya, baik yang bertaring ataupun yang hidup di dua alam, maka hukumnya najis. Akan tetapi apa? Dimaafkan kalau sedikit. Ada bulu kucing misalkan, nggak apa-apa kalau memang sedikit. Tapi kalau banyak mesti dibersihkan. Terus kita juga udah membahas penggunaan emas dan perak. Penggunaan emas dan perak. Ada berapa pembahasan? Pertama tadi kita membahas tentang bejana yang memang asli terbuat dari emas dan perak, hukumnya haram. Ya. Kecuali di beberapa keadaan yang dibolehkan dalam agama kita, seperti halnya perhiasan untuk perempuan, ya, dari emas misalkan. Yang kedua, kebutuhan, misalkan apa tadi? Untuk gigi ataupun jari, tidak bisa ngerekat misalkan kecuali dengan emas. Tidak boleh. Boleh. Yang ketiga, cincin perak. Kalau emas nggak boleh ya.
Jadi kalau ada orang yang memakai emas, berdosa terus dia. Kalau laki-laki misalkan memakai emas, haram, berdosa terus. Ya. Kalau warna nggak jadi masalah. Yang dipandang itu adalah isinya, betul-betul dari emas. Tapi kita sebagai orang yang berpendidikan harus berhati-hati, jangan sampai pakaian kita, cincin kita membuat fitnah orang lain, ya, buat fitnah orang lain. Misalkan cincin warnanya kuning, jangan milih warna kuning, nanti disangka emas. Oleh karena itu, kalau seorang itu dianggap ulama, itu tidak boleh memakai apa? Cincin yang berwarna kuning. Ya. Takut nanti orang awam menyangka bahwasanya memakai cincin yang terbuat dari emas itu hukumnya boleh. Ya. Ini bagi ulama secara khusus ya. Ya, bagi ulama secara khusus. Dan bagi kita juga sebagai santri, janganlah membuat fitnah, jangan membuat orang lain salah sangka terhadap diri kita. Cincin pernikahan dari emas apa dari perak? Dari emas tidak boleh, ya. Kalau emasnya bagi bagi perempuan nggak jadi masalah. Ya, untuk perempuan misalkan ya emas tidak apa-apa. Ya. Jam tangan sama. Ya. Kalau warna kuning, kalau emang sudah terlanjur punya kuning, kamu punya warna kuning ya, nggak apa-apa. Tapi jangan ditampilkan misalkan di hadapannya, apalagi nanti kamu menjadi ustadz, Ustadz Ihsan misalkan, luar biasa, ya, jamnya emas, jangan ya. Nanti akan menimbulkan fitnah. Walaupun secara hukum sebenarnya nggak jadi masalah. Ya, asalkan tidak emas beneran. Terus apa lagi tadi? Tambalan. Ya udah kan 3 keadaan yang dibolehkan agama kita. Berikutnya tentang menambal dengan emas ataupun perak. Kalau dengan emas hukumnya apa? Haram. Haram secara mutlak. Ya. Baik itu karena hajat misalkan ataupun tujuan perhiasan, menghiasi bejana tersebut, ya. Dengan emas haram secara mutlak. Kalau dari perak gimana hukumnya? Ada 4 keadaan. Yang pertama, penggunaannya kecil. Penggunaan yang kecil tapi tujuannya karena ada hajat misalkan. Tapi ini pun Ustaz susah sekali tergambar ya, kecil untuk hajat. Ya. Sayang banget kan, kecil tapi ada hajat. Ya. Memang hukumnya adalah boleh tanpa ada kemakruhan. Tapi jarang sekali ya, ada nggak orang di Indonesia seperti itu? Wallahu alam. Tapi hukumnya seperti itu ya. Penggunaan yang kecil karena hajat, hukumnya adalah boleh tanpa makruh. Terus keadaan kedua, penggunaannya kecil, tapi tujuan menghiasi. Tapi hukumnya apa? Kok haram? Halal tapi makruh. Ya. Yang ketiga, penggunaannya banyak tapi haram. Tapi ada hajat. Maka apa hukumnya? Halal tapi makruh. Yang keempat, apa? Penggunaannya banyak. Tujuannya menghiasi. Hukumnya apa? Haram. Bisa dipahami ya. Dihafal nih, jangan sampai ketukar-tukar. Jadi itu saja dulu ya pembahasan kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh,
نسأل الله